Karena uang, saya Leo keranjang bos kelas atas. Beijing Lei Zhaomu. Lebih dari 1000 malam dia mencari segala cara untuk berguling-guling dengan saya. Setelah itu, bintang bulan putihnya kembali ke negara. Saya diam-diam membawa anak dalam perut saya melarikan diri. Saya pikir sejak saat itu kami tidak akan pernah bertemu lagi. 5 tahun kemudian, guru taman kanak-kanak menghubungi dan melaporkan bahwa anak perempuan saya hilang. Saya mencari kemana-mana. Akhirnya saya melihat di depan rumah ada 2 bayangan orang. Satu besar, satu kecil. Anak perempuan saya sedang mengunyah permen lollipop. Lidahnya terjepit, berkata, "Mama, Pak ganteng ini bilang dia adalah bapak saya. Tapi bukankah Mama bilang bapak saya sudah meninggal? Kenapa?" Malam itu pria itu menindih saya di atas tempat tidur. Mengulang pertanyaan, "Kamu bilang akhirnya Ai sudah mati." Mendengar itu, saya tanpa sadar menjawab, "Suami kamu yang lumpuh sudah mati." Melihat kertas hasil tes di tangan, saya tertegun lama tidak tahu harus berbuat apa. Saya bertanya kepada dokter, "Apakah saya benar-benar hamil?" "Benar, sudah 2 bulan. 2 bulan pasti." Saat itu di dalam mobil. Hari itu hujan. Saya lupa membawa payung. Rekan kerja 6 di perusahaan yang baik hati mengemudi mengantar saya pulang. Ketika saya turun dari mobil, secara kebetulan bertemu Letrah Mok yang baru pulang dari dinas. Kembali dia sudah dingin dan serius. Selalu memancarkan aura yang membuat orang lain tidak berani mendekat. Tetapi malam itu ekspresinya bahkan lebih suram dan menakutkan. Dia dengan kuat menarik saya ke dalam mobil. Di depan rekan-rekan, Nam mencium saya dengan dalam. Sangat kuat. "Hafan 6. Saya belum mati tapi kamu sudah terburu-buru mencari orang lain, kenapa? Apakah saya tidak membuatmu puas?" Wajah saya memerah. Cepat-cepat menutup mulutnya agar dia tidak berbicara lagi. Tapi tatapannya tertuju pada kemeja tipis yang basah karena hujan. Menjadi semakin dalam. Malam itu saya disiksa olehnya hingga tengah malam. Ketika turun dari mobil, kaki saya masih bergetar lemas. Akhirnya dia mengangkat saya ke lantai atas. Selama 5 tahun ini, aku selalu tahu posisi diriku. Posisi balai pasti tidak pernah milikku. Aku juga belum pernah bermimpi. Tapi aku tidak menyangka seberapa berhati-hatinya dia. Aku tetap tidak bisa menghindari hal ini. Baru saja keluar dari rumah sakit, aku menerima telepon dari Letrah Mok. "Kamu pergi kemana?" Secara naluriah aku berbohong. "Pergi berbelanja cari hadiah ulang tahun untukmu." Di ujung sana dia tersenyum lembut dan itu adalah dasi. Hafan 6. Aku tidak bisa memikirkan hal yang lebih baru selain itu. Aku menarik napas dalam-dalam lalu bertanya lagi, "Jadi kamu mau hadiah apa?" Menutup telepon, aku melihat beberapa foto pakaian dalam yang dia kirimkan padaku. Hampir saja aku tersedak. Model yang berani seperti ini, kalau saya pakai, mungkin tidak selamat. Akhirnya saya tidak membeli hadiah yang dia harapkan. Kalau dia tidak suka dasi, saya memilih sabuk. Bagaimanapun juga, ini uang dia. Setelah sampai rumah, dia belum pulang. Hari ini adalah ulang tahunnya. Biasanya dia selalu mengadakan acara dengan teman-teman dekatnya. Saya pikir malam ini dia akan pulang larut lagi. Saya makan malam sendirian, kemudian mandi dan bersiap tidur lebih awal. Baru saja keluar dari kamar mandi, saya dipeluk erat oleh Ai itu dari belakang. Tubuh saya kaku, tapi ketika mencium aroma yang familiar, saya baru bisa rileks. Letrah Mok menunduk dan menempelkan kepalanya ke leherku. Nafas panasnya membuatku merinding. Aneh sekali, kenapa dia pulang lebih awal hari ini? Sepertinya dia menyadari aku sedang terganggu. Tiba-tiba dia menggigitku dengan kuat. Aduh, orang ini seperti anjing ya. Tapi aku tidak berani marah, hanya bisa mengeluh lemah. Sakit sekali, tapi harus tahan. Baru saja bicara, dia mengangkatku dan dengan cepat melemparkanku ke tempat tidur. 5 tahun di tempat tidur itu dia tidak pernah lembut. Malam ini pun tidak berbeda denganku. Jaket tidur itu dilepas. Aku sedang tenggelam dalam perasaan. Lalu mendengar dia bertanya,
Di mana hadiah ulang tahunku? Aku hanya mengarah ke lemari di samping tempat tidur. Setelah membuka Letrahmok melihat kotak tempat sabuk. Tersenyum pelan. Dia mengangkat alis dengan senyum penuh makna. Apa kamu mau menggunakannya untuk mengikat aku? Melihat wajah dinginnya, aku secara refleks menggelengkan kepala. Aku mana berani. Aku siapa coba? Hanya pasangan gelap yang tidak bisa diumumkan saja. Mengetahui hal itu sudah cukup baik. Setelah berkata demikian, Leza mucem tali pinggang. Segera mengikat kedua tangan saya. Tapi kulit kasar itu mengikat dengan erat. Membuat saya merasa agak tidak nyaman. Tapi yang lebih membuat tidak nyaman adalah rasa malu. Dengan penampilan saya sendiri, saat ini air mata tidak bisa ditahan. Kata-kata belum selesai diucapkan, bibir sudah diambil olehnya. Dia selalu seperti itu. Di dunia bisnis tegas dan menakutkan. Diranjang dominan dan keras. Selalu membuatku menangis tanpa suara. Malam itu sampai tenggorokanku serak. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia bangun dari tempat tidur, aku baru sadar, punggungnya penuh bekas goresan yang aku buat. Setelah mandi, dia menarikku ke pelukannya dan segera tertidur. Sementara aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Tidak bisa menutup mata. Aku dan Letrahmok pertama kali bertemu adalah 3 tahun yang lalu. Saat itu, dia mendanai sekolah saya untuk membangun 2 gedung pengajaran. Pada hari peresmian, dia diundang untuk memotong pita. Saya bekerja sebagai resepsionis paruh waktu hari itu. Karena kehilangan fokus, saya secara tidak sengaja menjatuhkan sampahnya ke tubuhnya. Wajah pemimpin sekolah langsung berubah warna. Meminta saya segera minta maaf. Setelah turun dari panggung, saya baru tahu dari mulut para kakak perempuan bagaimana saya telah menyinggung sosok yang sangat berpengaruh. Letrahmok, orang terkaya di Beijing. Hanya dengan dia bersin saja, seluruh kota juga akan berguncang. Setelah acara, aku buru-buru mengikuti mobilnya di gerbang sekolah. Dia duduk di dalam mobil memakai kacamata hitam. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Saya menjelaskan dengan hati-hati. Maaf, Leitil, karena telah mengotori bajumu. Bisakah kamu memberitahu mereknya? Saya akan membeli yang baru untuk menggantikan. Setelah itu, asistennya tertawa. Teman ini, apakah kamu tahu berapa harga baju Leitil? Asisten bilang angka di langit. Lalu menambahkan lagi. Jasnya semuanya dibuat khusus secara tangan. Dari ide, tidak dijual di luar. Waktu itu aku cuma ingin punya celah untuk menyelinap keluar. Karena kepribadianku yang polos dan tidak tahu apa-apa. Sementara aku sedang malu-malu, Letrahmok melepas jaketnya lalu dengan tenang berkata, "Kalau kotor, buang saja." Kaca mobil langsung ditutup di depan saya. Seperti menutup pintu penghalang antara dua dunia yang berbeda. Saya terus berpikir, pertemuan dengan orang seperti dia hanya sampai di situ saja. Ternyata tidak. Beberapa bulan kemudian, ibu saya kambuh lagi dengan penyakit yang parah. Butuh sejumlah besar uang untuk operasi. Keluarga sudah meminjam semuanya sejak lama. Sekolah juga sudah banyak membantu saya. Kali ini saya hampir berada di jalan buntu. Melihat ibu kesakitan terbaring di tempat tidur, saya menggigit gigi sendiri, langsung menuju kantor pusat grup Leti. Tidak mengerti mengapa dia mau bertemu dengan saya. Ketika asisten membawa saya ke kantor, Letrahmok sedang duduk di belakang meja kerja yang besar, mewah dengan kedua kaki disilangkan. Mendengarkan saya menjelaskan alasan, dia melihat saya melalui asap rokok yang tipis. Lalu dengan suara dalam bertanya apa yang ingin saya bantu. Jadi, apa yang akan kamu tawarkan sebagai ganti? Saya bisa menulis surat utang dengan bunga untuk dia putuskan. Setelah lulus dan bekerja, saya pasti akan membayar. Cukup modal dan keuntungan. Tapi dia hanya tersenyum. Tatapan panasnya perlahan-lahan melintasi saya. Seolah ingin menjelajahi setiap inci tubuh. Setelah beberapa saat hening, akhirnya dia berbicara. Uang saya tidak kurang, tapi saya ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Coba tebak saja. Setelah bicara saya diusir keluar.
Sebelum pergi, asisten dia memberikan saya selembar kertas berisi alamat. Jam 8 malam ini datang tepat waktu. Lethieu bilang kalau sudah lewat waktu ya sudah. Di usia 22 tahun selain tubuh yang bersih ini, saya tak punya apa-apa lagi. Malam itu saya mengenakan gaun tidur renda putih. Naik ke tempat tidurnya, 2 gaun tidur yang dia robek. Bersama itu, harga diri kecil saya juga hancur. Kehidupan seperti itu berlangsung selama 3 tahun. Kami sepakat saya akan bersamanya selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, saya harus mendengarkan semua permintaannya. Tidak boleh ditolak. Setelah batas waktu dia akan mengembalikan kebebasan untuk saya. Tapi ibuku tidak bisa menunggu sampai hari itu. Tahun kedua aku di sisi Lettrah Mok. Ibuku meninggal. Beruntung dia tidak tahu. Anak perempuan yang paling dia banggakan harus menjual tubuhnya demi uang. Sampai jam 4 atau 5 pagi aku baru tertidur. Dalam mimpi, aku melihat banyak hal. Kadang ibu, kadang Lezemu. Dalam mimpi, wajah dia dingin, menarikku ke rumah sakit, memaksaku menggugurkan janin di dalam kandungan. Hafan 6, seharusnya tahu posisi dirinya. Dia berkata begitu, saat aku terbangun sudah tengah hari. Aku pikir Lezemu tidak ada di rumah. Tapi baru saja melangkah ke balkon. Sudah mendengar dia sedang berbicara. Di telepon, di ujung sana adalah suara sahabatnya, Chetan. Di sana agak berisik, jadi suara Chetan terdengar sangat keras. Cukup untuk saya dengar dengan jelas. Aa Mokdungdung sudah datang. Kamu di mana? Masih di rumah. Nanti datang. Ayo cepat. Semua orang sedang menunggu kamu untuk memotong kue. Oh ini, burung kenari kecilmu sudah diurus belum? Jangan biarkan Dungdung melihat. Nanti ribut. Tenang saja, saya tahu harus berbuat apa. Setelah menutup telepon, Lettrah turun ke bawah. Pasti untuk menemui Teham Tudung. Aku diam-diam membereskan lalu turun ke bawah untuk makan. Tak kusangka dia masih belum pergi. Lettrah Mok duduk bersandar di sofa sambil merokok. Terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku mempertimbangkan sejenak. Akhirnya aku maju membantu dia mengikat dasi. Kami berdiri sangat dekat, napas seolah menyatu. Dia tetap menatapku dengan penuh perhatian. Matanya tak beranjak. Sebelum keluar rumah dia berkata dengan lembut, "Hari ini jangan keluar, tunggu aku pulang. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Ada apa lagi ini? Mungkin dia menyuruhku cepat-cepat pergi saja. Akhirnya orang yang dia cintai sudah kembali. 2 jam kemudian, Teham Tudung memperbarui status di media sosial. Dia memposting foto kue ulang tahun dan sebuah foto bersama Lettrah Mok. Disertai caption, "Kembali lagi, semuanya tetap seperti dulu. 3 tahun lalu, saya dan Ngehe RTN Hiu Chow Chuyen V Teham Tudung. Ngehe Noi Koye Va Lettrah Mok Latan Mai Truk Ma." Juga adalah cahaya bulan terang yang dia cintai Teham Hiu 6. Villa tempat kami menginap memiliki sebuah kamar besar yang disediakan khusus untuk Teham Tudung. Dan alasan Lettrah Mok Kuyen menyumbang untuk universitas saya sebelumnya. Juga karena itu adalah sekolah lamanya dia. Dalam foto, mereka berdua terlihat sangat menawan. Senyum mereka cerah. Saya tidak bisa tidak mengakui mereka sangat serasi. Dari latar belakang hingga penampilan, seperti pangeran dan putri dalam dongeng. Sementara saya hanyalah seorang pengganti setelah Sen Tidung pergi ke luar negeri. Sebuah alat untuk Lei Zhaomu memenuhi kebutuhannya saja. Malam itu saya duduk menunggu di sofa di ruang tamu hingga menjelang pagi. Tetapi Lettrah Mok masih belum pulang. Pagi berikutnya, berita tentang kamu dan Tam Tudung masuk dan keluar hotel sudah menjadi trending. Melihat gambar itu aku tiba-tiba merasa mual. Segera berlari ke kamar mandi untuk muntah. Setelah mencuci muka, melihat diriku di cermin dengan wajah yang pucat, aku tiba-tiba mengambil keputusan. Aku harus pergi. Kalau tidak, aku akan selamanya menjadi orang ketiga yang memalukan. Dan anak dalam kandunganku tidak akan pernah bisa mengangkat kepala dengan bangga.
5 tahun terakhir aku sudah berkali-kali berpikir untuk pergi. Tapi tidak kusangka hari ini datang begitu tiba-tiba. Aku mengemas barang-barang dengan sangat cepat. Selain dokumen dan beberapa barang pribadi, saya tidak membawa apa-apa lagi. Dalam 3 tahun terakhir, Le Trah Mok RT Hao Pong Foi Toi. Dan saya telah menabung cukup banyak. Uang itu cukup untuk saya dan anak menjalani hidup dengan stabil. Setengah hidup lagi, saya berkata kepada Bafuong bahwa ingin pulang mengunjungi ibu. Katakan pada nenek bahwa saya tidak perlu menyiapkan makan malam. Sopir ingin mengantarku tapi aku menolak. Taksi melaju cepat di jalan, melewati kantor pusat grup Leti satu persatu. Lalu sampai di universitasku. Ketika berhenti di lampu merah depan gerbang kampus. Dari kejauhan aku melihat pesawat Le Trah Mok. Hampir secara naluriah aku menatap ke dalam mobil. Hanya dalam sekejap mata melintas. Saya melihat Teham Tudung bersandar di bahu Le Trah Mok. Penampilan yang sangat akrab. Di saat itu hati saya tidak bisa tidak terasa sakit. Awalnya saya masih ragu. Apakah harus mengucapkan selamat tinggal kepada Le Trah Mok? Meskipun saat ibu saya sakit parah. Dia telah banyak membantu saya. Tapi saat itu saya tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah itu Teham Tudung kembali. Kepergian saya secara diam-diam akan baik untuk saya dan Le Trah Mok akan segera terbang. Saya tiba-tiba menerima telepon dari Le Trah Mok. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali dia menelepon saya langsung mengangkat. Tapi hari ini saya membiarkan telepon berdering tanpa menjawab. Setelah itu saya mematikan sumbernya dan melepas kartu SIM. Saya tahu sifat dari Lei Zamo. Dia memiliki rasa bangga tersendiri. Tidak akan ada panggilan kedua. Akhirnya saya juga punya cukup waktu untuk menjauh dari semuanya. Ketika pesawat lepas landas, lampu-lampu kota di bawah kaki saya dengan cepat melintas. Hingga akhirnya mereka perlahan menghilang. Selamat tinggal Beijing. Selamat tinggal Le Trah Mok. Beberapa bulan kemudian saya melahirkan seorang bayi perempuan. Saya menamai anak saya An-An. Semoga hidupnya damai, lancar dan panjang umur. An-An sejak kecil sangat pengertian. Ketika saya mengalami radang payudara saat masa nifas dan terpaksa berhenti menyusui lebih awal, anak itu tidak menangis dan juga tidak rewel. Saat berusia 2 tahun, An-An demam tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Saya diam-diam menangis di malam hari. Anak itu menggunakan tangan kecilnya untuk menghapus air mata saya. Dengan suara lembut dia berkata, "Ibu, jangan menangis. Jangan menangis lagi ya." Seringkali saya merasa beruntung dalam hati. Karena tahun itu saya memilih untuk menjaga anak perempuan itu. Setelah ibunya meninggal, ini adalah pertama kalinya saya merasakan kebahagiaan seperti ini. Hari-hari membesarkan anak meskipun sibuk, tetapi juga berlalu sangat cepat. Sekejap mata An-An sudah berusia 3,5 tahun. Setelah beberapa waktu berpikir, saya memutuskan untuk membawa anak kembali ke negara asal. Makanan barat benar-benar sulit ditelan. Selain itu di luar negeri, saya selalu merasa tidak merasa menjadi bagian dari tempat itu. Saya juga khawatir kalau bertemu kembali dengan Le Trah Mok. Bagaimana kalau dia menemukan keberadaan An-An dan ingin berebut hak asuh? Harus bagaimana? Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin dia sudah menikah dengan Teham Tudung Roy. Mungkin mereka sudah punya anak. Sedangkan aku, seseorang yang pernah sekilas melewati hidupnya, pasti dia sudah lupa dari dulu. Dan lagi, Beijing sebesar ini, tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Aku yakin aku tidak akan mendekat. Pasti tidak akan bertemu lagi. Jadi saya mengantar An kembali ke Beijing setelah bertahun-tahun terpisah. Saya membeli sebuah rumah tua yang terletak di daerah dengan sekolah yang baik. Pemilik rumah sebelumnya mendekorasinya dengan sangat nyaman. Hanya perlu membawa koper masuk dan bisa langsung tinggal. Saya juga menyewa sebuah toko bunga kecil dekat rumah. Jadi saya bisa merawat An-An sekaligus memiliki pekerjaan. Hari itu adalah akhir pekan. Saya menerima pesanan yang tidak terduga.
Pelanggan memilih buket bunga termahal di toko dan meminta pengiriman ke alamat secepat mungkin. Saya menunggu lama tetapi tidak ada pengemudi yang menerima pesanan. Dengan terpaksa saya harus pergi mengantarnya sendiri. Alamat pengiriman berada di kawasan perumahan paling mewah di kota. Toko saya cukup jauh, butuh banyak usaha untuk sampai ke sana. Saya menekan bel terus tapi tidak ada yang membuka pintu. Saat saya hendak menelepon pelanggan, pintu tiba-tiba terbuka. Pintu terbuka. Trahmok muncul tepat di depan saya. Tanpa memberitahu sebelumnya. 4 tahun berlalu. Dia lebih kurus sedikit tapi terlihat lebih dewasa. Dingin mencari air. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di saku. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Halo, ini adalah bunga yang Anda pesan. Saya buru-buru mengulurkan kotak hadiah ke arahnya. Beruntung hari ini angin kencang. Saya sudah memakai masker. Dibandingkan saat kita masih bersama. Ketika saya selalu berdandan dengan rapi. Hari ini aku tampil tanpa makeup sama sekali. Dalam hatiku pikir pasti dia tidak akan mengenali aku. Ternyata dia hanya melirikku sebentar. Tanpa ekspresi, dia menerima buket bunga lalu menutup pintu. Aku menghela napas lega, berbalik dan pergi. Tiba-tiba suaranya memanggil lagi. Tunggu dulu. Aku membeku di tempat. Ingin lari tapi takut dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Saya juga tidak berani menoleh karena takut dikenali. Saya hanya berdiri diam seperti ini. Di belakangnya, dia sudah mendekat. Setiap langkah seperti malaikat maut yang semakin mendekat. Lalu ketika saya sedang memikirkan cara untuk menghadapi, tiba-tiba ada suara memanggil dari dalam. Di mana bunga mokcua kamu? Bunga ada di luar pintu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat masuk dan potong kue ulang tahun. Gadis itu selesai bicara. Aku kembali mendengar suara anak kecil yang terdengar. Di dalam rumah, ayah, cepat, aku ingin makan kue ulang tahun. Ketika mereka masuk ke dalam, aku diam-diam mengintip melalui pagar belakang rumah. Melihat ke dalam ruang tamu. Di dalam tampaknya sedang mengadakan pesta ulang tahun. Ada banyak orang. Di tengah kerumunan aku melihat Teham Tudung. Dia berhias dengan rapi, memegang sepotong kue dan memberikannya kepada Le Trahmok. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki sekitar 2 tahun. Anak itu memiliki fitur yang sangat mirip Le Trahmok. Benar saja, mereka sudah menikah dan punya anak. Saya tersenyum dan berbalik pergi. Beberapa hari kemudian saya masih merasa tegang. Tapi akhirnya menyadari saya khawatir berlebihan. Le Trahmok tidak muncul di depan saya. Tidak ada anggota keluarga Le juga. Hari itu mungkin dia tidak mengenali saya. Itu juga baik. Kita memang berasal dari 2 dunia yang berbeda. Hari ini, toko bunga saya tiba-tiba kebanjiran pesanan. Setelah mengantar An-An ke sekolah, saya sibuk sejak pagi. Hingga jam 4 atau 5 sore pekerjaan belum selesai. Tidak ada cara lain. Saya terpaksa menghubungi guru An-An. Kak Tern, kakak bisa tolong antar An-An ke toko tidak? Saya sedang sibuk, tidak bisa pergi. Guru An-An tinggal di lingkungan yang sama dengan kami. Setiap kali saya tiba-tiba sibuk, dia selalu membantu saya menjaga anak. Tapi tidak disangka di ujung sana, guru itu bertanya dengan bingung. An-An bukankah sudah dijemput oleh ayahnya? Ayah, sebuah perasaan gelisah muncul dalam diriku. Apakah ini Le Trahmok? Aku bergegas menuju taman kanak-kanak untuk menemuiku. Guru menceritakan, sore ini ada seorang pria datang menjemput An-An. Mengaku sebagai suamarku. Guru berniat menelepon aku untuk mengonfirmasi. Tapi tidak pernah bisa dihubungi. Pria itu tidak hanya memiliki wajah yang mirip An-An, yang aneh, tetapi juga menunjukkan sebuah buku pendaftaran pernikahan. Jadi An-An dibawa pergi oleh dia. Meninjau ulang rekaman kamera, orang dalam video memang Le Trahmok. Saya segera melapor ke polisi. Sementara polisi sedang berusaha menghubungi kelompok Leti. Saya menerima sebuah foto. Dalam foto itu An-An sedang duduk di depan pintu rumah. Mulutnya mengisap permen lollipop. Terlampir adalah pesan untuk segera pulang.
Saya buru-buru berlari ke kompleks apartemen. Di depan gedung, lebih dari 10 orang berpakaian hitam berdiri berbaris. Tetangga sekitar tampak ketakutan naik ke lantai atas. Sambil berbisik-bisik, "Ada apa ini? Apakah orang-orang mafia datang untuk menagih utang? Sudah panggil pengelola?" "Belum." "Kalau belum, perlu lapor polisi tidak?" Rupanya mereka bilang mau cari istri dan anaknya. Oh, pasangan suami istri mereka keren banget. Saya tidak berani bilang mereka datang mencari saya. Hanya menunduk dan langsung naik ke lantai 3. Baru sampai pintu, saya sudah lihat An duduk di dalam mobil mainan anak-anak. Memegang tablet, menonton film kartun dengan sangat fokus. An. Aku bahkan belum sempat mengucapkan kalimat selesai. Sudah dipeluk erat oleh Ai itu dari belakang. Setelah 4 tahun tidak bertemu, Letrahmok tetap mudah mengendalikan aku seperti dulu. Kemudian satu tangan dia meremas pinggangku. Tangan lainnya menahan aku di antara dia dan dinding. Lalu dia membungkuk dan menciummu dengan kasar. Ciuman ini penuh dengan rasa penguasaan. Marah sekaligus dingin. Seolah dia sedang menghukum saya karena pergi tanpa pamit. Saya berusaha keras mendorong dia pergi. Tapi semakin saya dorong, dia semakin mencium dengan kuat. Sampai An berteriak keras. "Ibu, kalian sedang melakukan apa? Paman jahat, lepaskan ibu saya segera." An melompat keluar dari mobil. 2 tangan kecilnya memukul keras ke kakinya. Letrah mendorong saya dan membungkuk untuk mengangkat An. Lalu dia menatap saya dengan tatapan yang dalam seperti tinta. Dia tersenyum dingin. "Akhirnya mau pulang juga ya?" Jantung saya bergetar pelan. Saya tidak menjawab, hanya terburu-buru berlari untuk mencoba mengangkat An dari tangannya. "Letieu, tolong lepaskan anak saya." Dia mengangkat alis. Kedua tangan tidak bergerak sama sekali. "Kalau saya tidak lepaskan, bagaimana? Kalau begitu saya akan melapor ke polisi." Untung hari ini saya masih menyimpan kontak polisi. Letrahmok tersenyum tipis, seolah baru saja mendengar cerita lucu. "Baiklah, silakan telepon saja. Kamu mau bilang apa ke polisi?" Seorang ayah datang mengunjungi putrinya. "Bukankah itu sah?" Dia sudah tahu. Wajahku pucat. Aku buru-buru membantah omongannya. "Gadis itu bukan putrimu." "Oh begitu ya. Atau biar aku tunjukkan hasil tes DNA. Sekarang sudah selesai hidup." Dia datang ke sini sudah mempersiapkan sebelumnya. Iya, itu sesuai dengan kekuasaannya. Ingin menyelidiki latar belakang An. Mengetahui tentang An itu semudah membalikkan telapak tangan. Saat keduanya sedang bertarung, An sambil menghisap permen bertanya kepada saya dengan mata bulatnya. "Ibu, pria tampan ini bilang dia adalah ayahku. Tapi ibu bilang ayahmu sudah meninggal." Di bawah tatapan suram Lei Zaomu, saya membuka pintu. Saya menaruh An di dalam kamar untuk bermain. Menenangkan gadis kecil itu lalu menutup pintu rapat-rapat. Setelah itu saya berbalik, berbicara dengan pria yang duduk di sofa. "Lei, kita perlu berbicara." Lei Zaomu mengangkat kepala menatap saya. Jelas saat ini saya berdiri. Dia duduk, tapi semangatnya tetap mendominasi sepenuhnya. Seperti saat kami bersama selama 3 tahun. Dia selalu berada di atas. Sementara saya hanya bisa menunduk dan menahan. Tapi sekarang berbeda. Dia tidak lagi menjadi orang yang memberi saya. Dan saya juga tidak perlu bersikap sopan lagi. Jadi saya katakan dengan tegas An adalah putri saya. Saya tidak akan membiarkan kamu merebutnya. Saya tahu keluarga Lei sangat kaya. Mereka bisa memanggil tim pengacara terbaik. Tapi saya tidak takut. Saya adalah ibu kandung An. Sejak dia lahir sampai sekarang, saya yang merawatnya seorang diri. Saya juga memiliki pekerjaan yang stabil. Saya percaya bahwa pengadilan akan berpihak pada saya. Saya berbicara tanpa henti. Kemudian dengan tenang menatapnya menunggu reaksi. Tidak disangka dia tertawa. "Apakah kamu sudah selesai berbicara? Kata-kata ini pasti sudah kamu siapkan sebelumnya." "Benar, benar begitu. Sejak pertemuan kebetulan itu, saya telah mengulang-ulang.
Kalimat-kalimat ini berulang kali di dalam kepala saya. Saya benar-benar tidak akan pernah menyerah hak asuh An-An. Tapi kata-kata berikutnya dari Letrahmok membuat saya benar-benar terkejut. Saya datang bukan untuk bersaing mendapatkan An-An. Kalau begitu, dia datang ke sini untuk mencari kamu. Lalu kemudian, bawa aku pulang dan lanjutkan kontrak kita sebelumnya. Biarkan aku mengingatkanmu. Kesepakatan kita adalah 5 tahun. Tapi kamu baru menjalani 3 tahun. Masih ada 2 tahun. Harus diselesaikan, bukan? Letrahmok. Aku menatap dia dengan mata yang tak percaya. Lalu berkata dengan jelas satu persatu. Maaf, saya tidak akan menjadi orang ketiga. Dia kira saya siapa, sih? Waktu itu demi ibu saya terpaksa menerima berada di sisinya. Di saat merasa paling malu, saya selalu menghibur diri sendiri. Setidaknya dia tidak punya pacar. Tapi, setidaknya keberadaan saya tidak menyakiti siapapun. Tapi sekarang apa ini? Orang ketiga Letrahmok mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah menikah, kan? Kalau sudah punya istri, kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Waktu itu ekspresi wajahnya semakin membingungkan. Siapa bilang aku menikah? Havan 6, pikiranmu ada masalah ya? Aku tidak bisa tahan lagi. Memutuskan untuk mengatakan semua pikiran secara terus terang. Bukankah kamu sudah menikah dengan nona dari keluarga Teham? Lalu bagaimana aku tahu kamu selalu menyukainya? Hanya saja awalnya memperhatikan aku. Juga karena wajahku sedikit mirip dengannya. Hari itu aku datang ke rumahmu sudah melihat dengan jelas. Juga anak laki-lakimu, benar-benar sangat mirip denganmu. Jadi, tolong jangan buat permintaan yang tidak masuk akal dan memalukan. Seperti itu lagi, saya baru saja selesai berbicara. Dia menatap saya cukup lama lalu tiba-tiba tertawa. Detik berikutnya dia dengan kuat menarik saya ke pelukannya. Menempelkan saya sedemikian rupa sehingga tidak bisa melarikan diri lagi. Sekali lagi. Ciuman yang mendominasi darinya memenuhi bibirku. Aku marah dan terus memukulnya. Tapi tidak ada efeknya. Tidak ada cara lain. Aku menggigitnya dengan keras. Rasa darah menyebar di mulutku. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak melepaskanku. Hingga aku tidak bisa bernapas. Barulah Lei Zhaomu mau melepaskanku. Dia menekan bibirnya sambil mengerutkan kening dan berkata, Havan 6. Kamu ini anjing, Sao. Aku justru yang lebih seperti anjing. Kalau tidak, mengapa dia terus menempel seperti plester yang sulit dilepas? Menggenggam dan tidak mau lepas dari aku. Kamu berani memaki aku? Ya, dia tertawa. Tapi kali ini, senyumnya segera hilang. Lalu tatapannya menjadi serius. Saya tidak menikah dan tidak punya anak. Bayi yang kamu lihat hari itu adalah anak laki-laki sepupu saya. Dan lagi saya tidak suka Teham Tudung. Tepatnya saya tidak pernah menyukainya. Kata-kata ini membuat saya bingung. Dia sedang bicara apa? Tidak suka Teham Tudung. Jangan-jangan suka saya. Bagaimana bisa begitu? Tapi saat aku masih berpikir, dia sudah mengangguk. Benar, aku suka padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu di acara penghargaan sekolah, aku langsung tertarik padamu. Kamu tidak ingin aku bersaing untuk hak asuh An-An. Kalau begitu, kamu masih punya pilihan lain. Menikahlah denganku menjadi Nyonya Lei. Aku beri kamu 3 hari. 3 hari kemudian aku akan kembali untuk jawabanmu. Setelah Letrahmok pergi, aku duduk di sofa dengan bingung. Sampai An-An membuka pintu kamar dan berkata lapar. Baru aku buru-buru masuk dapur memasak. Sudah cukup larut aku memutuskan memasak 8 pangsit sederhana untuk ibu dan anak. Kamu sedang makan? An-An tiba-tiba bertanya. Bu, apakah Paman Le benar-benar ayahku? Saya tidak pernah berpikir harus menjawab pertanyaan ini saat dia baru berumur 5 tahun. Setelah berpikir sejenak, saya bertanya kembali padanya, apakah kamu suka Paman Le? Mungkin iya, Paman Le tampan tapi agak galak. Aku masih lebih suka Pak Fuong. Pak Fuong yang An-An sebutkan adalah Fuong Fan So, seorang guru sejarah SMP.
Dulu dia pernah hilang. Kucing yang kami pelihara. Aku kebetulan menemukannya dan mengembalikannya. Sejak saat itu kami saling mengenal. Kemudian Fuang Fanso sering mampir ke toko bunga saya. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya. Tapi aku tahu dia sedang mengejar aku. Aku juga memiliki kesan baik tentang dia. Meskipun bukan perasaan yang mendalam. Tapi tetap ada sedikit rasa simpatik. Seorang pecinta hewan dan bunga. Pasti bukan orang jahat. Tapi sekarang, lamaran pernikahan dari Letrah begitu saja. Membuatku merasa bingung. Berpikir sepanjang malam. Pagi hari berikutnya, baru saja membuka pintu Letrah Mok kembali muncul di depan rumahku. Dia datang untuk apa? Tidak harus bilang padaku 3 hari. Bagaimana? Kong Mun Chaimet. Baru saja dia dengan tenang mengambil An-An dari tanganku. Dan bermaksud menggenggam tanganku. Saya buru-buru menarik tangan saya kembali dan menjaga jarak darinya. Dari rumah Dentrung Mugiao Chihoang 2 km. Biasanya saya hok 2 An-An Beng Ekse Dap Din. Hok Mikon Dibo. Saya turun ke Duoina. Titoidat Ekse Dapra. Letrah Mok En Hiu Me. Dindung Chai Nai De 2 Kon Gai Toi Di Hok. Saya Kong Hiu Ni. Kong Teh Nao. Kak, cuaca dingin seperti ini jangan biarkan gadis itu terkena flu. Naik mobil saja. Lihat Lamborghini yang mengkilap itu milik dia. Saya langsung menolak. Tidak perlu. Mobilmu terlalu sempit. Duduknya tidak nyaman. Letieu mengundangmu untuk pulang. Dia marah dan tersenyum sinis. Kenapa sebelumnya saya tidak menyadari kamu punya mulut yang tajam seperti ini? Yang licik seperti ini. Saya Trump. Sebelumnya dia adalah orang yang mendukung. Sekarang bagaimana? Saya baru saja selesai berbicara. Dia marah sampai wajahnya gelap. Baru saja menggenggam tangan saya dan berniat menarik saya ke mobil. Tiba-tiba ada yang menghalangi. Ya, butuh bantuan saya tidak. Itu adalah Fuang Fanso. Dia mengenakan pakaian olahraga. Terlihat seperti baru saja selesai lari pagi. Pak Fuang, selamat pagi. Selamat pagi. Di samping An-An yang penurut menyapa dia. Pak Fuang, kapan Pak mengajak An-An melihat fosil dinosaurus? Iya, An-An penurut. Kapan kamu libur sekolah? Pak akan mengajakmu pergi. Iya, Pak. Baru saja berkata, wajah Letrah Mok langsung menjadi hitam seperti tinta. Dia dingin setiap kata seperti membeku. Havan 6, katakan lagi sekali. Aku dan kamu itu hubungan apa? Setelah aku menekankan sekali lagi bahwa kami hanya teman, Letrah marah dan pergi. Tapi sore itu, dia muncul lagi di depan gerbang taman kanak-kanak An. Malam itu aku mengabaikannya. Dia langsung mengemudi mengikuti kami. Sampai melihat aku dan An naik ke lantai atas. Malam itu, mobilnya masih terparkir di bawah rumah. Tidak pergi sama sekali. Tengah malam aku bangun menutup jendela. Melihat dia sedang bersandar pada mobil. Diam-diam merokok. Mata kami bertemu di kegelapan malam. Tapi dengan cepat keduanya berbalik. Selama 3 hari berturut-turut dia terus menempel padaku. Tidak beranjak selangkah pun. Pada sore hari ketiga dia menghadangku. Tatapan matanya tajam. Sudah dipikirkan matang-matang belum untuk setuju menikah denganku. Melihat wajahnya yang dingin tapi penuh tekad. Itu adalah niatnya. Saya tiba-tiba menyadari satu hal. Tidak tahu sejak kapan saya tidak takut padanya lagi. Tidak, saya diam sebentar. Lalu di bawah tatapan menunggu darinya. Saya menggelengkan kepala. Letrah Mok, aku tidak ingin menikah denganmu. Kenapa? Karena hubungan kita tidak pernah setara. 8 tahun yang lalu saya menjual diri saya kepada Anda demi 1 juta. Apapun yang Anda perintahkan, saya harus melakukannya. Saya benci paksaan yang otoriter dari Anda. Tapi saya tidak bisa menolak. Saya benci tatapan yang teman-teman Anda berikan kepada saya. Tapi saya tidak punya hak untuk membalasnya. Tidak, saya hanya burung kenari Anda. Mainan Anda. Ketika kamu suka kamu menggoda. Ketika bosan kamu membuangnya ke samping. Kamu tidak pernah menghormati aku. Jadi aku tidak ingin kembali padamu lagi. Setiap detik melihatmu,
Aku teringat masa-masa penuh penderitaan dulu. Le Tieu, anggaplah aku berdoa, tolong lepaskan aku. Saya berbicara terus-menerus seolah-olah batu besar menekan dada. Akhirnya bisa diselesaikan. Saya diam menunggu reaksi dari Lei Zhaomu. Mungkin dia akan marah atau berbalik. Tapi yang tidak saya duga adalah dia malah tertawa pahit. Hawan 6, kamu bilang 3 tahun bersamaku adalah penderitaan, kenapa? Baiklah, sangat baik. Saya memang gila. Baru jatuh cinta pada wanita yang tidak peka sepertimu. Tenang saja jika aku muncul di hadapanmu lagi. Aku adalah anjing. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. An menarik tanganku dan bertanya pelan. Ibu, kenapa ayah tidak membutuhkan kita lagi? An sayang, ayah dan ibu memiliki kehidupan masing-masing. Tapi cinta untuk An tetap sama. Mengerti tidak? Mengerti, ya. An mengangguk. Setelah itu dia mengusap pipi saya dengan tangan cabinya. Ibu jangan menangis. Aneh sekali. Saya menangis kenapa? Jelas sekali hujan sedang turun. Letrahmok adalah orang yang menepati janji. Sejak hari itu dia benar-benar tidak muncul lagi. Hidup perlahan kembali tenang seperti dulu. An kadang bertanya tentang dia, tapi cepat terganggu oleh mainan baru. Kadang aku juga teringat masa lalu. Jika awal kita tidak begitu konyol, apakah akhirnya akan berbeda? Tapi sebenarnya aku pernah mencintainya. Perasaan cinta dan benci saat muda sering saling bercampur, sulit dibedakan. Di satu sisi aku merasa berhubungan karena uang. Dengan dia adalah sesuatu yang memalukan. Tetapi di sisi lain, aku tidak bisa menahan diri untuk diam-diam tergerak. Dia berasal dari latar belakang luar biasa. Kemanapun dia pergi selalu menjadi pusat perhatian. Wajah tampan dan terkadang lembut. Tatapan dalam di balik bulu mata yang panjang itu seolah penuh perasaan. Hari-hari itu, dia tidak hanya menghabiskan uang seperti air untukku, mengajakku pergi kemana-mana untuk melihat pemandangan indah yang belum pernah dilihat. Setelah ibuku meninggal, tidak sedikit kali, dia memelukku erat di tengah malam tanpa tidur. Menjadi satu-satunya sandaran di malam yang gelap gulita. Jadi aku pernah diam-diam menantikan dia. Aku pernah bertanya-tanya, apakah dia sedikit menyukaiku. Tapi kemudian 3 tahun berlalu. Dia tidak pernah mengumumkan hubungan kami. Dan ketika Teham Tudung kembali, sinar harapan yang lemah dalam hatiku juga perlahan padam. Tapi sekarang setelah 5 tahun dia berkata suka padaku. Siapa yang percaya? Mungkin hanya karena Le Tieu Cao Cao di atas belum pernah ditinggalkan oleh siapapun. Jadi dia tidak rela saja. Cuaca semakin dingin. Hari ini hari Jumat. Langit kelabu terlihat seperti malam ini akan turun salju. Gerbang taman kanak-kanak penuh sesak. Para orang tua datang menjemput anak. Aku berdiri menunggu di luar gerbang. Melihat An berlari keluar. Langsung bergegas menuju menjemput anak. Saya baru saja menggenggam tangan An dan berniat bertanya apakah dia kedinginan. Tiba-tiba dari belakang terdengar teriakan yang menyakitkan telinga. Saya secara naluri menoleh ke belakang. Hanya melihat seorang pria meluncur entah dari mana. Memegang pisau besar dan mengayunkannya dengan liar. Di tengah kerumunan, sudah ada beberapa anak yang terjatuh dalam genangan darah. Para orang tua menangis sambil berusaha menerobos maju. Tapi dia mengancamku dengan pisau cuadia. Membuatku mundur. Hanya dalam sekejap, dia lari ke arahku dan An. Seluruh tubuhku kaku, otakku kosong. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertanam di tempat. Tak bisa bergerak. Melihat pisau akan menebas ke bawah. Secara naluriah, aku memeluk erat An dan menutup mata rapat-rapat. Tapi rasa sakit yang saya bayangkan tidak terjadi. Sekejap kemudian saya mendengar suara rintihan yang familiar. Saat membuka mata, saya melihat Lei Zhaomu. Orang yang sudah lama tidak saya temui. Tidak tahu muncul sejak kapan. Dia memeluk saya erat dan tersenyum menenangkan. Jangan takut, tidak apa-apa, Lei Zhaomu, kamu. Saya belum sempat menyelesaikan kalimat. Dia sudah terjatuh.
Saat itu saya baru menyadari punggungnya penuh darah. Dalam momen kritis, dia melompat ke belakang saya untuk menahan tusukan itu. Setelah beberapa saat kekacauan, orang gila itu akhirnya bisa dikendalikan oleh semua orang. An begitu ketakutan sampai kaku. Orang di belakangnya kemudian menangis terseduh-seduh. "Ibu, apakah ayah akan mati?" Aku tidak tahu sejak kapan. Air mata sudah mengalir di wajahku. Bau darah yang tajam memenuhi udara membuatku pusing. Aku memeluk erat Letrahmok sambil terus memohon. "Tolong dia, Letrahmok, bangunlah. Jangan buat aku takut. Aku mohon padamu." Di depan pintu ruang ICU penuh sesak. Keluarga sedang cemas menunggu. Pelaku telah ditangkap dan menunggu hukuman dari hukum. Tetapi dia hanya punya satu nyawa. Sementara hari ini sudah ada 6 orang meninggal dan 5 orang terluka. 11 keluarga tenggelam dalam kesedihan. Pasti tahun baru mereka tidak akan lagi bahagia. Aku memilih sudut yang sepi agar An bisa tidur nyenyak. Berniat untuk melihat bagaimana keadaan Letrahmok. Tiba-tiba melihat seseorang duduk di kursi sebelah. Itu adalah Tam Tudung. Meskipun kami belum pernah bertemu, namun aku sudah sering mendengar namanya. Dia menatapku, menghela napas. "Ternyata itu kamu. Hanya kamu yang membuatnya tak peduli nyawanya." Saya terdiam menatap dia. "Apa yang kamu katakan? Kamu tahu tidak? Aku selalu sangat cemburu padamu. Sejak kecil aku sudah tahu aku akan menikah dengan Amok. Jadi aku selalu mengejarnya, tidak mengizinkan gadis lain muncul di sampingnya. Tapi dia tidak pernah menyukaiku. Lebih dari itu, dia merasa aku menyebalkan. Nanti saya sakit hati sampai memutuskan pergi ke luar negeri. Tahun-tahun tinggal di luar negeri. Saya selalu menunggu dia menunduk memohon agar saya kembali. Tapi kemudian saya mendapat kabar bahwa di sisinya sudah ada dia. Jadi, saya mengabaikan semua harga diri dan kebanggaan saya. Segera kembali. Malam itu saya pikir dia datang untuk menyambut saya. Tapi dia berkata kepada saya bahwa dia tidak akan menikahi saya karena dia sudah mencintai orang lain. Tapi saya malah menangis dan membuat keributan. Saya bahkan mengancam untuk bunuh diri. Takut 2 keluarga bertikai. Dia setuju untuk berada di samping saya beberapa hari menunggu saya di luar. Saya pikir dia akan kembali juga. Hanya masalah waktu. Tapi keesokan harinya dengar kabar kamu pergi. Wajahnya langsung berubah. Setelah itu karena kamu, dia dipukuli Paman Lebao kali. Dia mencari kemana-mana, hampir ingin membalikkan langit untuk mencari kamu. Aku sudah mencoba mendekat ke pelukannya. Tapi dia bahkan tidak mau melihatku. Perlahan-lahan, aku tidak bisa menunggu lagi dan menikah dengan sepupunya. Aku hanya ingin melihat apakah dia benar-benar setia. Sehingga rela menjadi biksu seumur hidup demi kamu. Tidak, itu Letrahmok sejak kecil sampai besar. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Kalau kamu bagaimana? Kehidupan keluarga yang miskin. Selain wajah Ra, apalagi yang baik? Saya tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti. Jadi saya harus menunggu dia sadar untuk bertanya dengan jelas. Letrahmok terluka sangat parah. Saya tinggal di rumah sakit sepanjang malam tapi dia belum sadar. Keesokan harinya An demam ringan terus-menerus bicara ngelantur. Dokter bilang akhir-akhir ini flu menyebar luas. Rumah sakit juga mudah terjadi infeksi silang. Menyarankan saya untuk membawa anaknya pulang lebih awal. Tidak ada cara lain, saya terpaksa membawa An pulang. 3 hari setelah bangun tidur, saya melihat pesan dari asisten Letrahmok. Dikirim tengah malam, memberitahu bahwa dia sudah sadar. Saya buru-buru ganti pakaian hendak ke rumah sakit. Tapi saat membuka pintu, saya terkejut melihat Letrahmok dengan wajah pucat pasi. Sedang duduk di lantai depan pintu rumah. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu di sana. Saya menahan dia dengan panik berkata, "Kenapa kamu di sini? Biar saya antar kamu ke rumah sakit." Dia tidak mau pulang. Havan 6 menertawakannya saja. "Kamu adalah anjing Giao Giao Giao. Kamu mengingkari janji dan muncul di depan saya lagi.
Saya menghela napas dan terpaksa membantunya masuk ke rumah. Dia baru saja berbaring di sofa. An sudah memanjat ke atas. Mata bulat besar gadis itu penuh dengan kebingungan. Ayah, kenapa ayah bilang kita adalah anjing? Menjadi manusia tidak baik kenapa? Keheningan Le. Tanaman Nu ingin menelan seluruh ruangan. Ya, saya berdiri di samping, berusaha menahan tawa sampai perut sakit. Ya, An sayang, bermain sendiri ya. Ayah ada yang ingin dibicarakan dengan ibu. Setelah bicara, ayah akan membawamu makan KFC. Ya, anak itu dengan senang mengangguk. Melihat saya tidak menghalangi, langsung berlari mengambil telepon saya. Lari ke kamar untuk menonton krayon Shinchan. Aku menuangkan segelas air untuk Letrahmok. Kau terluka parah. Kenapa datang ke sini? Takut istrimu kabur. Siapa istrimu? Menurutmu siapa? Sambil bicara, dia lembut menggenggam tanganku. Suara lembut seperti sedang memohon. Apa kamu sudah tidak marah? Saya menggelengkan kepala. Saya tidak pernah marah padamu. Jadi kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Saya pikir kamu ingin menikah denganku hanya karena tidak rela ditinggalkan olehku. Saya pikir kata-katamu mencintai saya hanyalah kebohongan. Kata-kata yang belum selesai, kamu malah membungkuk dan mencium saya. Kali ini saya tidak menolak. Setelah beberapa saat, kamu dengan lembut melepaskan saya. Dahi kita bertemu, tatapan saling berhadapan. Kamu bertanya apa lagi yang aku pikirkan? Tidak ada, Letrahmok. Aku mencintaimu. Akhirnya aku mengatakannya, rasanya luar biasa. Setelah mendengarnya, dia sangat senang seperti orang gila. Melihatku, dia tidak bisa percaya. Benarkah? Apakah karena dia menyelamatkanku sehingga aku terharu dan mengatakannya? Tidak nyata. Sambil berkata aku merangkul lehermu. Melanjutkan ciuman tadi. Aku tidak tahu cinta Letrahmok akan bertahan berapa lama. Aku juga tidak tahu masa depan kita akan menghadapi berapa banyak tantangan. Tapi setidaknya pada momen ini saya ingin mencoba sekali. Hidup ini singkat, nikmati selagi bisa. Selama 5 tahun terakhir saya telah bermimpi tentang Letrahmok. Entah sudah berapa kali orang bilang jika seseorang muncul dalam mimpi, setelah bangun sebaiknya temui mereka. Sekarang, mimpi indah saya akhirnya menjadi kenyataan. Letrahmok dari sekarang hingga selamanya. Semoga kamu bisa merawatku dengan baik ya. Tentang sudut pandang Letrahmok. Pertama kali bertemu Havan 6. Itu adalah hari yang sangat biasa. Dia mengenakan congsam yang mencolok. Tapi wajahnya bersih seperti giok. Hari itu dia secara tidak sengaja menumpahkan anggur ke tubuhku. Dimarahi kepala sekolah. Wajahnya memerah. Seperti ingin menangis tapi berusaha menahan. Momen itu, saya berpikir bagaimana jika dia benar-benar menangis. Akan terlihat seperti apa. Tapi hanya memikirkan itu saja. Wanita bagi saya adalah sesuatu yang saya tidak bisa miliki. Awalnya aku sudah lupa padamu. Tapi tak disangka tak lama kemudian kau malah mencari aku. Seekor kelinci kecil putih sendiri yang datang ke pintu. Jangan harap bisa keluar lagi. Tepat seperti yang aku pikirkan. Havan 6, saat menangis terlihat sangat cantik. Tentu saja saat-saat lain bahkan lebih indah. Setiap kali melihatmu menangis dan memohon, dalam diriku seolah ada api yang membakar. Saya menandatangani kontrak denganmu untuk membeli kamu selama 5 tahun. Tapi hanya beberapa bulan kemudian saya mulai menjadi serakah. Saya ingin mengikatmu seumur hidup, tidak membiarkanmu pergi kemanapun. Tapi keluarga mereka seperti apa sebenarnya? Pertama, orang tuaku tidak akan pernah menerima kamu. Dibandingkan dengan perasaanku, mereka lebih peduli pada kepentingan keluarga. Jadi aku harus merencanakan semuanya langkah demi langkah. Di satu sisi menyembunyikan kamu dengan sangat rapi, agar kamu tidak berhubungan dengan dunia saya. Di sisi lain perlahan-lahan menguasai kelompok Leti. Perlahan membawa segala sesuatu ke dalam kendali. Hari itu adalah ulang tahunku. Ketika aku dewasa, setiap ulang tahunku, aku selalu meluangkan waktu bersama Chetan dan kelompok temanku.
Tapi tahun itu aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Ingin memeluk dia ke dalam pelukanku. Pagi hari berikutnya, aku berencana menjelaskan semuanya kepada Teham Tudung. Setelah itu memulai rencana melamar Hafan 6. Tapi aku tidak menyangka Teham Tudung malah berbuat bunuh diri. Tidak ada pilihan lain. Aku harus tinggal di hotel untuk mengawasi dia. Tentu saja malam itu tidak terjadi apa-apa. Selain saya, asisten saya juga ada di sana. Saya bertanya pada Teham Tudung sebenarnya dia menginginkan apa. Selain menikah, hal-hal lain akan saya usahakan untuk penuhi. Dia bilang ingin kembali ke sekolah lama. Lalu saya mengantarnya ke Universitas Beijing. Berdiri di depan gerbang kampus saya kembali teringat pada Hafan 6. Saat ini dia sedang melakukan apa ya? Semalam saya tidak pulang. Apakah dia khawatir? Tapi siapa yang tahu? Hanya dalam semalam, wanita sial itu sudah pergi. Awalnya saya sangat marah. Saya bersumpah bahwa ketika dia kembali, saya pasti akan menghukumnya dengan sangat berat. Tapi perlahan-lahan saya mulai merasa takut. Saya takut dia tidak akan pernah kembali lagi. Dan kemudian saya menjadi seorang gila yang mencari kemana-mana untuk mencarinya, tetapi Teham Tudung tetap tidak menyerah. Beberapa kali datang mencariku di tengah malam. Ayah dan ibu serta saudara-saudaraku terus memperkenalkan saya. Banyak wanita, beberapa lebih cantik, dengan penampilan yang lebih menonjol daripada Hafan 6. Tapi semua orang tidak ada yang seperti dia. Saya tidak suka siapapun. Saya pikir hidup ini hanya akan berlalu begitu saja. Hanya seorang wanita yang kehilangan dirinya. Apakah saya, Trahmok, akan mati? Tapi kemudian dia muncul lagi. Dia berpikir bahwa dengan memakai masker, saya tidak akan mengenalinya. Konyol. Bahkan jika dia berubah menjadi Cho, aku tetap bisa mengenalinya. Aku mengikutinya beberapa hari dan menemukan bahwa dia memiliki seorang putri. Gadis itu seperti sebuah permata kecil. Tampak persis seperti aku saat kecil. Meskipun untuk membungkam orang tuaku, aku sudah melakukan tes DNA. Tapi dalam hatiku aku tahu itu adalah putriku. Wanita yang saya cintai membawa harta karun kami. Akhirnya telah kembali. Kali ini saya pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi.